Halo semua, kembali lagi saya akan membahas tentang sebelumnya perkenalkan nama saya Abraham Ronaldo Maulana Subun dengan NIM 2023-790112. Di sini saya akan membahas tentang ulangan dengan semester saya, yaitu mata kuliah Mekanika Tanda 2. Soal pertama, 3 buah kolom terletak pada suatu baris masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban pada kolom 1, 2, dan 3 berurutan adalah A kilonewton, B kilonewton, dan C kilonewton. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 di titik-titik yang diperhatikan pada gambar 6 EC6.1. Jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kilonewton per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat dari beban tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Nah, di sini pada kolom A itu kami menggunakan 2 angka terakhir NIM dikali dengan 10. Begitu juga dengan bagian B, 2 angka terakhir NIM dikali dengan 4, 2 angka terakhir dikali dengan 7. Nanti memperoleh hasil di saya akan bahas di penyelesaian. Next. Penyelesaian. Nah, ini dia. 120 bagian titik A, 120 di bagian titik B, 48 titik C, 84. Dengan masing-masing titik kolom dan Z-nya memiliki kedalaman 2,5 meter. Untuk bagian A, penyelesaian. Untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban, perlu dihitung lebih dulu nilai R per Z-nya sebelum menentukan nilai I-nya. Tegangan vertikal dihitung dengan menggunakan persamaan delta sigma Z sama dengan Q per Z kuadrat IB. Lanjut penyelesaian berikutnya. Selanjutnya lakukan dengan tabel C6.1. Tegangan yang ditinjau adalah pada kedalaman Z 2,5 meter tadi sebelum biaya di contoh gambar yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini tabel C6.1. Beban kolom I sama dengan Q sama dengan 120 kN. Nah, ini di kolom 1. Titik 1, 2, dan 3. Titik 1 R memperoleh nilai 2. R per Z 0,8. Nah, 0,8 ini didapatkan dari nilai R-nya dibagikan dengan nilai Z. Nilai Z-nya kan 1,5 meter. Nah, memperoleh hasil 0,8. Begitu juga dengan titik 2, 4. R per Z-nya memperoleh hasil 1,6, yaitu dari 4 bagi 2,5. Begitu dengan titik 3. Nah, 0,8 ini terus IB, nilai IB-nya ini 0,139. Ini didapatkan dari, nanti teman-teman bisa lihat pada tabel, ada tabelnya, grafiknya begitu. Jadi nanti pas kita lihat di bagian 0,8 kita cari pas di situ, kita tarik naik sampai menemukan sumbu NB-nya. Nah, dari itu baru kita tarik horizontal ke arah kiri. Nah, di situ kita akan mendapatkan bagian dari antara 0,139 mendekati 0,14. Begitu juga dengan memperoleh hasil 0,020. Seperti sebelumnya juga, hasil nilai R per Z-nya ini 1,6, kita cari di bagian mana 1,6-nya. Nah, di situ kita tarik naik sampai ketemu sumbu yang tadi sudah disampaikan. Kita tarik lagi ke sana. Nah, memperoleh hasil, nah itu kita akan mendapatkan 0,020. Kenapa saya bisa dapat 0,20? Karena sumbunya itu kan dari bawah sini sampai dia naik ini. Nah, pada saat kita mencari nilai 1,6 ini, itu dia berdekatan sekali dengan sumbu NB-nya. Nah, begitu makanya saat kita naikkan itu dapatnya sedikit sekali dan bisa, makanya saat kita tarik ke sana, tarik ke arah sumbu
sebelah kirinya itu sumbu Y-nya memperoleh hasil dengan 0,0020, sangat kecil. Begitu juga dengan apa 0,004, itu sangat memperoleh hasil yang sangat kecil. Next, pada beban kolom 2, Q-nya 48. Titik 1 memperoleh nilai R-nya 2, di titik 2 memperoleh 0, titik 3 memperoleh 2. Nah, pada tabel R per Z ini 0,8 sama seperti yang tadi saya sampaikan, itu dari hasil pembagian dari hasil pembagian tabel R sama nilai Z-nya. Nilai Z-nya tadi kan 2,5. Nah, tinggal kita bagikan saja, nanti akan memperoleh hasil di tabel bagian R per Z-nya. 0,8, 0,0, karena kan 0 dibagi 2,5 hasilnya tetap 0. Begitu juga dengan titik 3. Nah, NB-nya juga sama seperti tadi, 0,8. Kita cari lagi di bagian grafiknya. Teman-teman pasti sudah bisa mengetahui dan mencarinya seperti tadi saya sampaikan. Jadi kita cari dulu di bagian sumbu bawahnya yang horizontal itu, kita cari bagian 0,0 itu 0,8 itu di sekitar mana. Nah, dari situ kita tarik naik sampai menemukan ada sumbu, ada garis di dalam situ. Kami akan berdapatan di situ, kita tarik ke arah sumbu vertikal. Dan di situ kita mulai dengan pembacaan dan memperoleh hasil dengan nilai IB-nya pada titik 1 0,139, titik 2 nilai IB-nya 0,478, nilai di titik 3 0,139. Nah, kita kembali ke tabel kolom 1 ya. Di sini kenapa delta pada tabel delta sigma Z ini memperoleh hasil 2,7. Nah, 2,7 ini itu dari apa? Rumus yang tadi kita bilang persamaan yang kita gunakan ya. Jadi nilai Q-nya kan 120 persamaan sebelumnya dibagi dengan Z pangkat 2. Nilai Z-nya kan tadi 2,5. Situ kita bagikan 2, jangan lupa pangkatkan 2, dan terus kita bagikan dengan nilai IB-nya. Pada tabel 1 di titik 1 nilai IB-nya kan 0,139. Itu kita tinggal jabarkan saja menggunakan persamaan yang ada. Misalnya pada titik 1 di tabel 1 itu kan nilai Q-nya kan yang saya punya 120 dibagi dengan 2,5, nilai Z-nya pangkat 2 jangan dilupa, terus dikalikan dengan nilai pada IB-nya di tabel 1 titik 1 yaitu 0,139. Itu dengan memperoleh hasil 2,7. Itu juga dengan hasil dari delta sigma Z di titik 2 pada tabel-tabel hasil-hasil berikutnya. Seperti begitu. Kita menggunakan rumus persamaan yang ada. Begitu juga nanti kita cara menjabarkannya seperti begitu juga pada beban kolom kedua seperti tadi yang saya sampaikan. Pada tabel ketiga juga seperti begitu tadi, nilai R per Z-nya kita cara mendapatkannya seperti tadi, R dibagi dengan nilai Z. Nilai Z-nya kan tadi 2,5 meter. Kali bagikan, waktu itu kita mencari nilai IB-nya tuh menggunakan grafik yang ada. Lanjut, tegangan vertikal akibat beban kolom pada sambungan titik 1. Delta sigma Z sama dengan 2,7. Nah, 2,7 ini kan kita dapatkan tadi dari hasil delta sigma Z-nya di tabel kolom 1 kita, titik 1. Ditambah dengan
1,1. Nah, 1,1 dan ditambah lagi dengan 0,0. 1,1 ini itu dari delta sigma di beban kolom 2, hasil delta sigmanya beban kolom 2, dan 0,00 juga. Jadi ini kita menjabarkan menggunakan hasil dari nilai delta sigma di titik 1 di setiap kolom 1, 2, dan 3. Dengan memperoleh hasil di dengan sambungan saya, yaitu 3,8 kN per meter persegi. Nah, begitu juga pada titik 2 saya, delta sigma Z-nya yaitu 0,4, itu dapatkan dari tabel 1. Pada titik 2 nilai delta sigmanya, dan 3,7 juga. Begitu kita menjumlahkannya tuh dari nilai delta sigmanya pada titik-titiknya. Nah, sini kan kita menghitung titik 2. Nah, berarti kita melihat daripada delta sigma Z di setiap kolom tabel yang titik 2. Nah, titik 2 saya memperoleh hasil 4,4 kN per meter persegi. Delta sigma Z di titik 3 saya memperoleh hasil 3,1 kN per meter persegi. Lanjut B. Jika diketahui bahwa tanda homogen dengan berat volume basal 17 kN per meter persegi kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat beban tanahnya itu sendiri pada masing-masing titiknya? Penyelesaian. Lanjut, ZYB sama dengan 2,5 kali dengan 17 sama memperoleh hasil 42,5. Nah, nilai Z-nya kan 2,5. Nah, nilai 17-nya itu dan nilai JB-nya di soal 17 tadi. Nah, tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z 2,5. Nah, pada titik 1 TZ total sama dengan 42,5. Hasil tadi 42,5 itu ditambahkan dengan 3,8 memperoleh hasil 3,8 itu didapatkan dari hasil delta sigma Z pada tegangan vertikal akibat beban kolom pada sambungan titik. Nah, hasil-hasil yang tadi itu nanti ditambahkan dengan hasil dengan nilai ZYB. Memperoleh hasil 42,5 ditambah dengan 3,8 titik 1 berhasil 46,3 kN per meter persegi. Begitu juga pada titik 2, 42,5 ditambahkan dengan hasil tadi 4,4 memperoleh hasil sekian, dan begitu juga seterusnya sampai titik 3. Next, soal ketiga, angka grafiknya sampai dengan titik tertentu. Soal juga pada uji konsolidasi pada penambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi sampai 100 kN per meter persegi, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan dalam tabel C7-3. Itulah koefisien konsolidasi CV dengan cara A Taylor dan B Casagrande. Penjelasan, nilai X-nya itu 0,9347, Y-nya 0,8032. Penyelesaian, A CV sama dengan TV kali HT kuadrat per T90 kali U sama dengan 90%, maka nilai TV-nya itu 0,848. Rata-ratanya sama dengan 1/2
dikali dengan 0, rata-ratanya saya ulang, rata-ratanya yaitu 1/2 dalam kurung 0,9347 ditambah dengan 0,8032 memperoleh hasil dengan 0,8689. Karena pada uji konsolidasi drainase benda uji pada arah ke atas dan arah ke bawah, drainase double, maka HT-nya memperoleh dengan 1/2 rata-rata sama dengan 1/2 dikali dengan 0,8689. Hasil tadi rata-ratanya itu dengan memperoleh hasil 0,4344 cm. Jadi CV-nya sama dengan 0,848 ditambah dengan 0,4344 kuadrat dibagi dengan 76 kali 60 memperoleh hasil 3,9 kali 10 pangkat 4 cm kuadrat per detik. Bagian B, CV sama dengan CT kali HT kuadrat per T50. Nah, seperti tadi juga sebelumnya di atas penjelasan A, nilai TC-nya, TV-nya 0,197 dikali dengan 0,4344 kuadrat per 1,7 dikali dengan 60 peroleh hasil dengan 3,64 kali 10 pangkat min 4 cm kuadrat per detik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata penyampaian, mohon dimaafkan. Shalom, selamat menonton.